semuanya, ini Feby and welcome to my channel. Oke, seperti yang aku sudah katakan di video sebelumnya, di video kali ini aku mau membahas tentang sertifikat apa aja sih yang kira-kira dibutuhkan agar kita bisa mendapatkan beasiswa full di perguruan tinggi swasta. Tapi sebelum itu, kalian jangan lupa subscribe agar kalian tidak ketinggalan video-videoku selanjutnya. Oke, daripada lama-lama lagi, yuk kita mulai. Jadi, aku membagi sertifikat yang aku apply scholarship ke dalam 4 kategori. Mulai dari yang pertama, itu sertifikat organisasi, yang kedua, sertifikat pencapaian, yang ketiga, sertifikat lomba, dan yang keempat, sertifikat penghargaan. Oke, kita kupas mulai dari yang pertama, sertifikat organisasi. Jadi, for your information, aku pernah menjadi wakil ketua OSIS, sehingga aku mencantumkan sertifikat wakil ketua OSIS. Tapi walaupun kalian anggota atau misalnya ketua OSIS, itu jauh lebih baik, kalian bisa cantumkan itu juga. Nah, kalau misalnya kalian menjadi ketua di ekskul atau ketua rohis atau apapun itu, kalian juga bisa cantumkan itu. Walaupun anggota juga bisa sih sebenarnya, itu membantu banget. Sekarang aku lagi menjabat sebagai ketua MPK. Nah, kan belum ada sertifikatnya. Jadi saat wawancara itu aku katakan saja, aku ngomong kalau misalnya saat ini lagi menjabat sebagai ketua MPK gitu. Dan nanti dia itu tulis kok, walaupun kalian gak ada sertifikatnya, nanti sertifikatnya bisa kalian berikan menyusul gitu. Alternatif buat kalian yang dari sekolah itu nggak ada sertifikat, kalian bisa minta surat rekomendasi dari sekolah. Nah, jadi nanti kalian cukup ajukan saja ke sekolah, kalian ada organisasi apa gitu. Nah, surat rekomendasi itu juga bisa membantu. Oke, jadi clear ya, sertifikat organisasi itu yang aku ajuin, satu, wakil ketua OSIS, dan yang kedua itu ketua MPK. Oke, yang kedua, sertifikat pencapaian. Contohnya misalnya kalian itu juara kelas atau juara umum, itu bisa kalian cantumin di sini. Otomatis kan sertifikat kalian itu ya nanti ada namanya kalian, kayak Febiola sebagai juara umum atau juara kelas gitu kan. Nah, jadi itu menurutku penting banget. Aku pernah juara umum dari kelas 10 semester 1, juara umum IPS ya, atau juara 1 paralel gitu. Kelas 10 semester 1, kemudian kelas 10 semester 2, kelas 11 semester 1, dan kelas 11 semester 2. Jadi kan aku ngelampirin ini udah ada 4 sertifikat gitu kan. Ya, menurutku ini sertifikat yang paling membantu aku buat bisa dapetin beasiswa di perguruan tinggi swasta. Oke, yang ketiga ada sertifikat lomba. Lomba ini apa aja boleh dicantumin, tapi sebaiknya yang tingkat kota atau provinsi, nasional, dan internasional. Dan sebenarnya sertifikat lomba itu mau kalian jadi partisipan atau kalian menang, itu nggak masalah dicantumin semua, tapi saranku utamakan sertifikat yang kalian menang. Misalnya juara favorit atau juara 1, 2, 3. Nah, itu bisa kalian cantumin. Kalau aku, kalau lomba itu nggak terlalu bagus ya. Aku cuma pernah juara 2 lomba poster, itu pun kelompok. Nah, terus yang kedua aku ada juara favorit, itu juara favorit juga lomba poster, tapi ini individu. Nah, 2 ini aku cantumin semuanya, aku lampirin sertifikatnya. Nah, untuk yang aku sebagai peserta, kan aku pernah beberapa kali ikut kayak lomba menulis cerpen atau karya tulis gitu. Nah, itu nggak aku lampirin, soalnya aku mikir kalau misalnya sertifikatku yang lain itu udah cukup membantu. Jadi yang sertifikat yang partisipan nggak aku lampirin. Oke, yang keempat itu ada sertifikat penghargaan. Contohnya kayak duta sekolah, atau misalnya kalian perwakilan sekolah. Nah, itu bisa dicantumkan. Jadi aku itu juga mencantumkan
karena aku pernah menjadi duta sekolah. Jadi aku juga mencantumkan sertifikat duta sekolah itu. Nah, mungkin kalian ada kayak pernah exchange, pertukaran pelajar, terus kalian dapat outstanding student, itu kalian bisa cantumin. Tipsnya, buat kalian yang nonton video ini masih kelas 10, 11, itu cari pengalaman sebanyak-banyaknya, ikut organisasi kalau kalian yakin kalian mampu, tapi juga balance antara nilai dan organisasi. Jangan lupa juga ikut lomba, walaupun hanya sekali atau 2 kali, itu akan sangat membantu kalian. Kenapa aku ngomong tetap harus perhatiin nilai, harus balance sama nilai, karena itu akan menjadi nilai tambah kalian atau poin plus kalian, karena kalian dianggap sebagai anak yang mampu menyeimbangkan antara lomba, organisasi, sama nilai atau sama sekolah gitu. Kita kan juga tahu kalau misalnya pihak universitas memberikan beasiswa itu ya untuk anak-anak yang dianggap mampu dan dianggap bisa memberikan kontribusi besar untuk universitas itu. Jadi kita juga harus meningkatkan kualitas diri kita dengan tetap menjaga nilai, terus aktif ikut lomba, aktif ikut organisasi, buat pencapaian dan penghargaan kalian sebanyak mungkin. Disclaimer, aku mau kasih tahu sekali lagi kalau misalnya di tiap universitas itu beda-beda, tapi kalian juga harus tanyakan apa sih kayak sertifikat yang dia benar-benar butuhkan. Kalau misalnya mereka cuma butuh sertifikat lomba, ya sudah sertakan saja sertifikat lomba yang kalian punya. Atau mereka cuma minta sertifikat organisasi, ya udah berikan saja. Nah, berikan yang menurut kalian itu sertifikat yang paling bagus yang kalian punya. Di next video, aku bakal jelasin tentang gimana sih perjalananku mulai dari awalnya aku pengen banget dapet perguruan tinggi negeri, tapi malah sekarang aku bisa mendapatkan beasiswa di perguruan tinggi swasta yang nggak kalah sama perguruan tinggi negeri. Jadi stay tune untuk video-videoku selanjutnya. Dadah!